warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh dosen Bapak Ali Sabana MA. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Mbak Yuliani dan rekan saya atas nama Mulia Haryandani. Dan saya pemateri ketiga atas nama Muhammad Alfi Ghazali. Dan saya pemateri terakhir yaitu Bayi Zulfa Aulia Pertiwi. Ini dia video presentasi kami. Adalah salah satu upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai jujuran, integritas, dan akuntabilitas sejak dini pada generasi muda. Hal ini dianggap penting dalam membangun kesadaran dan sikap anti korupsi juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki mandat untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau sering disingkat dengan Kemendikbudristek, dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, kami akan membahas apa saja tujuan dari pendidikan anti korupsi, pendekatan dan metode pendidikan anti korupsi, dan apa saja tantangan yang harus dihadapi dalam mempelajari pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran penuh akan bahayanya korupsi, termasuk dampaknya terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi dapat merusak tatanan hidup masyarakat, menurunkan kualitas hidup, dan memicu segala bentuk kejahatan lain. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama pendidikan anti korupsi adalah untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi agen perubahan dan mampu melawan serta menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, yaitu memberikan pengetahuan yang cukup tentang apa itu bahaya korupsi, hukum terkait, serta dampak bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu mencegah perilaku koruptif, mendorong individu untuk tidak melakukan koruptif sekecil apapun dan menahan diri dari godaan yang melanggar aturan. Yang terakhir yaitu melatih mahasiswa dan masyarakat untuk membentuk agen perubahan dan membersihkan lingkungan dari korupsi. Pendidikan dan metode pendidikan anti korupsi. Di Indonesia, pendidikan anti korupsi diterapkan dengan berbagai metode dan pendekatan, mulai dari kegiatan formal di sekolah hingga kegiatan ekstrakurikuler. Kementerian Kependidikan dan KPK telah menyediakan panduan dan modul yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada tingkat perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi disampaikan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang mencakup kependidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa didorong untuk menerapkan 9 integritas yang telah diidentifikasi oleh KPK, yaitu yang pertama kejujuran, keadilan, keberanian, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, dan yang terakhir yaitu kerja keras, keadilan dalam kehidupan kampus dan riset mereka. Tantangan dalam pendidikan anti korupsi. Meskipun banyak kemajuan dalam pendidikan anti korupsi, tantangan tetap ada, terutama dalam mengubah budaya dan mentalitas. Korupsi seringkali tidak hanya terjadi oleh keserakahan, akan tetapi oleh kebutuhan ekonomi,
gaya hidup konsumtif, dan adanya kesempatan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus dilakukan secara terus-menerus agar tertanam nilai-nilai dalam masyarakat. Itulah presentasi dari kami dari pendidikan anti korupsi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.